sekalian, dari rumah datang sekarang sedang dalam perjalanan dan pas kita sholat beliau sudah sampai ke pasar jadi sebentar lagi. Untuk mengingatkan, saya akan mengulang beberapa hal yang dibicarakan pada minggu lalu. Di antaranya yang pertama, terus-menerus mengucapkan alhamdulillah pada situasi yang kita alami. Itu yang kemarin dibicarakan oleh Kiai Lukman. Bahkan Kiai Lukman menegaskan pada saat kita mengucapkan istighfar setelah sholat, maka kita jangan mengucapkan alhamdulillah, karena itu bertanda bahwa kita diundang untuk bertobat. Kemudian Kiai Lukman juga, kalau tidak salah, pada 2 minggu kemarin menjanjikan untuk memberikan beberapa cara untuk berdiri atau berpikir atau melakukan sejumlah cara untuk dialog kita, sehingga kita tidak cuma mendapatkan materi dari hikam, tetapi juga sejumlah laku yang kita bisa lakukan. Dan jemaah dan lisan yang berbahagia, Kiai Lukman sudah ada di sekitar kita. Untuk itu mari kita sama-sama niatkan diri kita untuk iktikaf di masjid ini dan taklim, dan sama-sama membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bi mahabbatihi wa khassa'allahu bi syukur wa nabi wa hayya sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita lanjutkan mengenai apa ya, ini hubungannya dengan doa bahwa sesungguhnya doa itu satu wujud dia. Rasulullah SAW menyebutkan doa mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Maksudnya kalau orang berdoa, maka sifat ubudiyah, hamba ada pasti muncul. Sampai doa ini diperintah oleh Allah. Tapi di satu sisi kita sendiri di depan juga disebutkan bahwa doa itu hakikatnya tidak mengubah takdir. Walaupun di sisi lain syariatnya takdir itu bisa diubah dengan doa. Untuk mengkompromikan dua kata ini sebenarnya tidak bertentangan. Manusia itu
li'alla yakuna dzalika fathan fi basiratika wa ikhmatan li nuri samiratika. Janganlah janji Allah di balik doa Allah itu mengijabai doa, apa itu memberi pahala dan semuanya janji-janji Allah itu jangan sampai membuat ragu di dalam hati kita bahwa apa yang dijanjikan itu tidak akan pernah terjadi. Yang paling sederhana itu soal doa tadi. Saya berdoa terus kok belum ya. Mulai ada ragu-ragu. Allah itu sebenarnya memenuhi janjinya apa enggak? Itu setiap orang mulai muncul gerundelan di dalam hati. Nah, beliau mengingatkan wa inta ayyana zamanu walaupun sampai zamannya itu ditentukan. Misalnya begini, seseorang itu tiba-tiba setelah berdoa, entah mimpi, entah diberi isyarah, ataupun ini tahun depan kelihatannya punya anak, bisa tahun depan ini sudah 10 tahun ya orang ini nggak ambil hamil. Katanya Allah mengijabahi doanya. Udah punya anak sudah tahun ke-11, tahun ke-12. Ini jangan sampai kemudian muncul kayaknya Allah tidak memenuhi janjinya. Nah, ini kalimat yang diingatkan betul oleh beliau supaya kita tidak sampai pada ungkapan seperti itu. Walaupun di dalam hati kita itu kenapa? Li'alla yakuna dzalika qat'an fi basiratik. Jangan sampai itu menimbulkan satu kaburan di dalam pandangan mata hati kita. Wa ikhmatan li nuri sariratik, dan meredupkan, mematikan cahaya batin. Jadi sekadar kita itu meragukan apa yang dijanjikan oleh Allah, itu bisa membuat mata hati kita kabur. Apa wujud kaburnya mata hati? Banyak. Satu, orang mulai malas. Contoh, ibadah mulai malas, nggak semangat beribadah. Itu kenapa? Karena mata hati kita mulai kabur, cahaya batin kita mulai redup. 2, orang mulai nuruti nafsunya saja. 3, orang lebih senang lalai, mengabaikan. Dia udah tahu, tapi memang cenderung diabaikan. Kebaikan diabaikan, hubungan dengan Allah diabaikan. Itu tandanya kita sedang mulai redup, karena kita sadari kita memasuki hubungan kegelapan. Kegelapan itu isinya ya 3 itu. 1, syahwat, ya, menuruti nafsu syahwat, ada kesenangan ada di sini di otak bawah sadarnya itu full. Enaknya apa ya di dunia ini, asiknya apa. Jadi program-program di sini full, otak enak, asik, nikmat, luar biasa. Sampai nanti di belakang sampai disebutkan oleh beliau ini tamakkunu hilawatil hawa fil qalb wada'ul ubah. Ketika hawa nafsu itu sudah menancap di hati kita sampai mengakar, sampai di sini itu asli banget yang namanya adalah program nafsu itu sangat dominan di dalam hidup biasanya. Itu namanya daun maudon, penyakit jiwa yang kronis. Jadi jangan sampai kita sebenarnya hidup kita ternyata
karena supaya kita itu bisa mempertahankan hina-hina kita di hadapan Allah. Karena hina-hina itu sebenarnya wadah dari pertolongan Allah. Kesiapan kita ditolong itu apabila kita merasa hina-hina. Itu seingat saya pas beberapa bulan saya pernah mengutip satu ayat yang menjadi rahasia kemenangan perang Badar. Di Al-Quran disebutkan A'udzu billahi walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillina. Allah benar-benar menolongmu ketika perang Badar, dan ketika itu kalian semua pasukan Badar adillina, hina-hina. Hina-hina itu hina-hina di hadapan Allah, lumrah di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa menolong. Lalu muncul perasaan Allah, aku hanya debu, aku hanya sosok yang hina, tak berdaya, lemah, hanya sosok yang terus-menerus butuh padamu. Itu pasukan Badar ketika itu. Itulah yang menjadi wadah pertolongan Allah. Tapi berbeda ketika muncul, waduh, ini mulai menang. Ketika perang Uhud, ada kesombongan sedikit, ada ini pasukan sahabat, mulai kalah. Jabat kasrotukum misalnya, wah ini pasukanku, pendukungku mayoritas, tiba-tiba begini. Itu mulai pertolongan Allah dicabut itu. Ini apa? Sirut doa sebenarnya, rahasia doa. Orang itu ketika Allahumma Rabbana ilahi, ya Allah, itu kan sudah habis diri. Dia mempercayakan semua kepada yang dimohon, yaitu Allah. Nah, mempertahankan ini sampai Allah memerintahkan kita berdoa dan menjadi mukhul ibadah. Inti ibadah itu karena tidak ada artinya ibadah yang tidak penuh dengan rasa lukai, patuh, khusyuk, melak, rasa hina. Itu benar-benar kita baru bisa menghadap. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian sufi mengatakan begini, itfaqati al-khawatim qabla yatamakkar al-hamd bi alla yusifa. Ada lagi awwalul dambi al-khatrah kama anna wal sel al-khatrah. Jadi tolaklah intuisi buruk. Ini di dalam diri kita itu suka muncul intuisi. Nah, dulu saya sampaikan ada 4 intuisi. 1 intuisi ilahi, 2 intuisi malaikat, 3 intuisi hawa nafsu kita sendiri, 4 intuisi setan. Semua muncul di dalam intuisi. Nah, tergantung kalau sebuah intuisi yang langsung menyadarkan hati kita, langsung kembali kepada Allah, itu intuisi lain. Tapi kalau intuisi yang ada sedikit berdialog, tapi menuju dialog yang menghantar kita menuju kepada Allah, nah itu malaikat. Tapi kalau intuisi kita lebih membuka sebuah selera menuju kesenangan-kesenangan kita, nah itu, tapi cepat juga, nah itu nafsu. Tapi kalau dialognya itu apa? Nah ini setan itu ada dialog isu. Kadang-kadang setan itu juga mengutip Al-Quran, mengutip hadis, mengutip kata-kata ulama, tergantung yang digoda. Kalau yang digoda kepala desa gitu ya, yang menggodanya lewat frame dunia kepala desa. Kalau kiai dia pakai dalil-dalil
suasana dialogisnya seperti itu. Nah, hati-hati. Intuisi ini orang kalau nggak ngerti ya dipertahankan dan ditimbang dengan Al-Quran, Sunnah, Aqwalus Sahabat, kan? Supaya tidak Qobla yatamakkan Allah yusibaka, sebelum terjadinya satu kegelisahan yang membuat kita terkena musibahnya iman ini maksudnya. Jadi seperti tadi kita berdoa, tiba-tiba muncul intuisi, kayaknya Tuhan gak merestui ini, kok lama sekali aku bisa baca. Saya tak ganti doa saja. Padahal tadi disebutkan itu bisa melukai mata hati kita, buat kita kabur. Allah itu meminta berdoa itu supaya kita itu bisa ditakdirkan bermunajat terus-menerus. Munajat terus-menerus ini lebih utama dibanding ijabah. Tuannya apa? Doa afdol tidak ijabah. Doa itu sendiri di mata Allah lebih utama dibanding terkabulnya doa-doa. Menurut selera kita yang lebih utama ya terkabulnya doa. Nah, di mata Allah sebenarnya dia berdoa itu yang lebih utama. Nah, karena itu kembali tadi saya kira disebutkan kita terus-menerus harus mempertahankan alhamdulillah kita agar doa kita agar kita terus ditakdirkan berdoa. Dilanjutkan tidak fatahalaka wijhatan min at-ta'aruf wa la tubali ma'aha fal amal fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilayk. Alam ta'lam anna at-ta'li wa rujuhu 'alayk wal a'mal andahu biha ilayk. Apabila Allah membuka satu perspektif, satu dimensi atau arah tentang makrifat pada seseorang, pada Anda, pada tubali wa'aha fal amal, janganlah Anda peduli amal Anda baru sedikit, bahkan saya baru beriman sehari yang lalu, kok dibukakan dimensi rohani luar biasa ya, misalnya. Atau sebaliknya Anda baru belajar berpikir seminggu yang lalu, rasanya kok seperti ada nuansa surgawi dan jangan peduli dengan amal kita yang sedikit ketika Allah membukakan pintu makrifatnya pada kita. Sebab apa? Fa'innahu ma fatahaha laka inda wa yuridu an yata'arrafa ilayk. Bahwa makrifat seseorang itu tidak ada hubungannya dengan banyak dan sedikitnya amal seseorang. Bahwa seseorang dibukakan pintu makrifat itu adalah cara Allah mendidik, mengenalkan dirinya kepada kita secara bertahap menurut Allah, bukan menurut kita. Karena itu tidak ada kelas makrifat, itu tidak ada. Juga tidak ada akademi makrifat, itu juga tidak ada. Berarti lama-lama ada university, tidak ada. Yang memakrifatkan itu Allah sendiri. Kita itu hanya menyiapkan wadah-wadah makrifat saja. Bagaimana Allah membukakan dan kapan wujudnya, apresiasinya seperti apa, Allah sendiri yang menentukan. Karena itu kadang-kadang Allah membukakan pintu makrifat yang lebar. Kita amal kita baru sedikit ya, itu kehendak Allah. Dan kenapa demikian? Supaya hamba ini tidak mengklaim. Mengklaim apa? Mengklaim menentukan makrifatnya. Mengklaim bahwa makrifat itu muncul dari usahanya. Supaya tidak seperti itu. Begitu juga si hamba ini ketika mengenal Allah, lalu dibukakan pintu-pintu yang lebih agung, dia tidak terpesona oleh
yang dimakrifati, bukan kemakrifatannya. Tujuan perjalanan ini adalah al-ma'rifat. Kalau kita terpesona pada fenomena kemakrifatan, kita akan berhenti menempuh perjalanan menuju kepada Allah itu lalu puas. Wah, cukup puaslah saya di langit pertama ini saja, bukan. Ini enaknya juga sudah naik. Akhirnya kita nggak sampai Sidratul Muntaha, nggak sampai Pak Arsyullah sana, ke arasnya Allah. Ini memang juga digambarkan besok ahli surga itu, walaupun ibaratnya surganya kelas kambing, kan? Paling bawah itu pun setiap individu ahli jannah, ahli surga itu paling rendah, dia pun mengatakan, ya Allah, rasanya tidak ada nikmat yang lebih hebat yang kau berikan kepada hamba-hamba kecuali aku. Semua merasa paling hebat di sini. Nah, kalau orang merasa besok itu mendapatkan nikmat paling nikmat, itu artinya apa? Bahwa wujud nikmat itu bukan tujuan. Sebenarnya tujuannya adalah al-mun'im, Allah sang pemberi nikmat. Hal yang sama, kelas-kelas dimensi makrifah yang terus dibuka lagi oleh Allah, dibuka lagi. Bukan itu tujuannya. Soal membuka ini ayat ta'arrafna ilaih, bicara Allah mendidik makrifat kepada kita. Bukan tujuan makrifat itu sendiri. Alam ta'alam anna an-da'li wa muridu alaih. Ingatlah bahwa pengenalan itu adalah Allah yang mendatangkan makrifat itu kepadamu. Wal amal anta ubtiha ilaih. Sedangkan amaliyah kita sehari-hari ibadah, amaliyah ini adalah sebuah jalan menuju yang menunjuk ini adalah satu. Jadi kalau amaliyah ini ibarat lampu senter menuju kepada di tengah kegelapan, kita perlu senter menuju kepada Allah. Nah, itu amaliyahnya. Tapi yang menggerakkan mendorong bahwa di sana ada satu titik yang harus ada tuju, itu adalah Allah yang memberi anugerah, bukan kita dan bukan amal kita. Amal kita ini setelah ada satu titik itulah baru kita menuju. Hanya sarana-sarana belakang. Jadi Bapak sekalian, yang sampai ini kembali kepada awal mulanya iman terhadap amal itu diingatkan betul oleh Ibnu Athaillah supaya kita mengembalikan iman kita, pegang teguh kita, andalan kita adalah Allah sang pencipta amal, bukan wujud amalnya. Wujud amal ini bukan tidak memberi jaminan sama sekali keselamatan dunia akhirat kita. Yang menjamin adalah sang pencipta amal. Kalau orang menggantungkan kepada sang pencipta amal, dia pasti menjadi ahlul ibadah, ahlul amal. Karena dia siap dipanduli oleh anugerah ciptaan Allah yang namanya amal. Tidak semua hambanya yang siap dititipi makhluk yang namanya amal, yang namanya ibadah oleh Allah. Nah, kesiapan kita ini yang diperlukan. Kesiapannya adalah tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, membersihkan nafsu, supaya cepatlah lalu tadhirul qulub, menyucikan hati. Jadi ini yang harus dipahami bahwa makhluk kita
itu nggak pernah Allah, nggak usah dicari. Jadi saya ingin menemukan jati diri saya loh. Manusia itu sepanjang mulai zaman Nabi Adam sampai besok kiamat menemukan jati dirinya itu nggak bisa tanpa Allah, ya, tanpa Allah. Agama ini antara lain, manusia ini loh jati diri. Salah satu kesimpulan agama itu mengenalkan jati diri kita. Tanpa agama, jangankan orang kenal Tuhan, kenal dirinya saja nggak mampu dengan caranya sendiri. Jadi kita ini hanya menunggu, menyiapkan, menunggu. Jadi ibarat amal yang kuat, kita ini membersihkan piring, gelas, soal ini diisi oleh Allah, nasi, minuman apa, Allah yang mengisi. Kita setiap hari menyiapkan itu, nanti kotor lagi kita sholat lagi, astagfirullah. Dan pasti diisi. Kadang-kadang tadi ini sudah bersih, sudah kering, kenapa tidak ada isinya? Ini kan sudah bersih. Rupanya ada racun kecil yang kita tidak tahu di dalam gelas. Yang oleh Allah kalau diberikan air yang malah mematikan. Ini banyak kemudian yang tidak. Tapi yang penting Allah bahwa ada ikhlas menyiapkan gelas dan mencuci piring. Ini yang saya nilai oleh Tuhan. Saya kira begitu, mungkin ada hal-hal yang perlu kita dialogkan. Terima kasih Pak. Sekalian ada kesimpulan yang menarik tadi bahwa doa itu lebih utama ketimbang dikabulkan pengkabulan. Kemudian yang kedua, sebenarnya mungkin ada kaitannya dengan jangan ikut campur urusan Tuhan itu. Jadi bagian kita adalah melakukannya, menyiapkan gelas yang bersih, kemudian biarkan Allah, jangan pernah curiga bahwa Allah tidak akan memberikan apa yang kita inginkan. Ya, tugas kita adalah membersihkan. Di persidangan ada dua hal yang tadi mungkin apa yang dimaksud misalnya dengan doa itu lebih utama ketimbang dikabulkan. Ada yang mau bertanya atau share tentang itu di persidangan? Ya, silakan Pak. Silakan dengan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Majid, Pak. Ini kajian kita ini kalau saya lihat tinggi sekali, ma'rifatullah, doa dan basmalah terus-menerus. Sebenarnya sebelum ke ma'rifatullah itu ada tangganya syariat, tarekat, hakikat, baru ma'rifatullah. Untuk menuju tangga ma'rifatullah ini sesuai
mengikuti terjemah Al-Quran di Pusdai di umur 72 tahun. Dan alhamdulillah sudah 70 surat saya terjemahkan. Belum hafal memang, tetapi terbaca apa itu isi Al-Quran. Oh, inilah perintah Allah itu banyak yang harus dimiliki oleh umat. Jadi untuk itu barangkali Pak Ustaz, bukan menggurui, bukan sebagai lebih hebat, tidak, tetapi marilah kita ciptakan cinta Al-Quran. Mudah-mudahan syariat, hakikat, tarekat dan hakikat dan makrifatullah akan kita temukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Silakan. Ibu sekalian, jika tidak ada, monggo. Ya. Jadi apa syariat, tarekat, makrifat, hakikat itu klasifikasi akademis. Ya, klasifikasi akademis itu seperti ini: Islam, iman, ihsan. Apakah ini Islam dulu, nanti baru beriman, iman sempurna dulu baru ihsan? Hal yang sama, apakah kita di syariat itu sampai sempurna betul? Baru kita menempuh tarekat dulu baru sempurna, baru kita ini meraih makrifat sempurna baru hadir. Nah, kalau itu yang terjadi, klasifikasi akademis ini kita praktekkan, nanti kita ini contoh, saya mau bersyariat yang sempurna, barangkali sampai nanti kita nggak sempurna syariat kita. Walaupun itu seorang kiai ulama yang hebat, syariatnya pasti ada yang bilang contoh. Dan nanti kan enggak tertarik dia. Mereka ahli tauhid orang juga kan. Jadi ini adalah kepribadian syariat, berdoa, hati, makrifat, besar kepribadian di dalam diri kita yang ada. Ibarat lampu. Oh, ini kalau syariatnya kira-kira lagi males ibadah, ya lampunya mulai mati dan dulu itu lampu syariatnya yang mati. Tapi ini lampu hakikatnya lagi tinggi-tinggi. Wah, ya tapi ya tidak seimbang. Ini artinya Islam, iman, ihsan. Sampai pada Rasul itu adalah 3 kepribadian yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yang 3-tiganya butuh komunikasi dengan Allah. Islam itu komunikasinya lewat syariat, iman komunikasinya lewat tariqah, ihsan komunikasinya lewat makrifah wal haqiqah. Haqiqah itu buah saja, buah lewat haqiqah. Nah, 3-tiganya harus istilahnya komunikasi terus-menerus dengan Allah dengan kebutuhannya masing-masing. Misalnya kalau syariatnya sedang sholat, maka tarekatnya sedang khusyuk. Nah, tarekatnya itu khusyuk, tarekatnya sholat. Lalu hakikatnya apa? Syuhudul al-musyahadah, rahasia hati. Ini terus menerus memandang Allah. Hatinya tetap khusyuk, rahasia hatinya memandang Allah. Syariat tetap jalan, harus ada
Karena semua ini ada di dalam Al-Quran yang 30 juz tadi. Tapi layaknya sudah bahru. Saya lagi gembira, tetapi kok tidak Quran ya gembiraku? Karena hati kita tidak suci. Kalau hati suci, susah pun ayat Al-Quran susah. Wah, ini banyak kriminal. Apa itu ayat Al-Quran? Ada di Al-Quran yang suci. Kita sedang membaca Al-Quran juga. Nah, ini bahkan nanti di setiap huruf itu ada masuk rahasia Allah. Bukan ada setiap titik, di setiap huruf ada rahasia. Tetapi bukan itu sebenarnya tujuan Allah. Bahwa Allah mau membukakan rahasia tadi sebenarnya hanyalah supaya lebih meyakinkan hubungan kita dengan Dia. Karena manusia itu kadang-kadang kalau tidak dibukakan rahasianya kayak yakin-yakin, saya buka sajalah sedikit kata Allah begitu lewat mukjizat, lewat sesuatu yang yakin. Tapi kenapa kalau tidak dibuka semua oleh Allah? Pada zaman Rasul juga tidak dibuka semua rahasia Allah. Imam Al-Ghazali mengatakan seandainya satu huruf saja, huruf alif, pucuknya saja masih ini, kalau tidak usah itu ada pucuknya saja, itu dibuka sedikit saja, niscaya dunia seisinya ini terbakar. Jadi tidak mampu dengan huruf Al-Quran. Manusia ini tugasnya menyiapkan untuk dipantuli nur tadi. Sebab nur itu kalau tidak kita siap seperti lampu listrik ini, asalnya ada energi elektrik dan tidak semacam api. Kenapa ini menjadi membahagiakan, menjadi menerangi, berguna? Karena dia siap dialiri. Kalau nggak siap, terbakar semua. Hati kita, tugas kita menyiapkan dipantuli oleh nur. Sebab kalau nggak siap menjadi nar. Nggak siap itu termasuk orang kafir, ya. Orang zalim, orang munafik itu karena tidak siap. Musyrik itu tidak siap. Lalu nunnya, huruf nun itu tidak menjadi nur, tapi menjadi nar. Bulan itu sangat siap dipantuli oleh cahaya matahari sehingga begitu indah. Tapi yang tidak siap, planet-planet sejumlah bulan juga bisa terbakar. Nah, ini hati kita menyiapkan sebagai mukmin ini untuk dipantuli oleh nur. Nur apa? Nur ta'rif, nur ma'rifatan dzat. Lalu buatnya ilfon yakin. Sehebat apapun orang yang dibukakan hatinya oleh Allah, dibukakan kemakrifatan, kok tidak berbuah. Nah, hakikat itu buahnya tidak tumbuh yakin. Nah, ini harus dicurigai. Bisa, lalu belajarnya bisa salah, bisa. Belajarnya benar, tapi penerapannya yang salah, bisa. Karena cara memandangnya yang salah. Seperti cermin itu saya sampaikan, cermin sudah benar, bersih, bagus, tapi bercerminnya dari samping orang ini. Enggak ketemu yang gambar saya. Dari samping kita bercermin. Tapi padahal sudah benar, ajarannya benar, caranya benar, udah bersih. Penerapannya yang tidak pas. Ini juga bisa jadi bingung psikologi kita. Saya sudah belajar Islam betul, tapi kok nggak ngeh hatiku ya? Hatiku nggak bisa. Barangkali kita tadi bercerminnya belum di depan cermin betul. Belum fa'inala wal mufarkan mawajullah manapun pokok ada di sana Allah belum itu, tapi masih bisa lah. Bisa lah tujuan hawa nafsu kita, bisa lah masih.
sesungguhnya pertama wajibullah itu saya memang belum siap bercermin juga ada, belum siap bercermin juga ada. Jadi itu, tetapi tetap kita breakdown ya Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, baca tafsirnya juga ada para ulama bagaimana, karena kita ini lemah, kita semua ini lemah dalam soal gramatika, belum lagi sastra Arab. Kita menafsir Al-Quran kalau nggak kenal sastra Arab itu bisa kesangkut-sangkut kita. Kenapa Allah ada 4 surat berurutan semua pakai kul semua, dan tidak ada celah-celahnya. 3 surat, 1 kul Allah, kul a'udzu, kul a'udzu. Ini kalau kita memahami sastra Arab baru belum lagi di surat Al-Falaq kul a'udzu ada 4 syar disebutkan terus menerus. Syarri makhluk, syarri wasf, syarri nafata, syarri. Itu hanya satu surat ini saja. Dan itu semua surat. Ini harus mengenal banyak khusus ya. Bandi walau ma'an sastra. Untuk belajar sastra harus mempelajari sastra jahiliyah. Ya. Sakit zaman jahiliyah itu gimana? Harus kita pelajari. Kalau enggak gitu kita nggak tahu rasa bahasa orang Arab ketika Al-Quran diturunkan. Bagaimana sastra Al-Quran bisa mengalahkan sastranya orang jahiliyah? Kita harus pahami sastra. Makanya kalau di susah sastra, sayur jahili ya apa? Indah-indah sekali. Bisa dikalahkan apa hebatnya Al-Quran sastranya gimana? Terus gitu. Nah, kalau kita sekedar nanti ini, ya tapi terus kita baca sambil mohon kepada Allah. Kadang-kadang kita nggak kenal tentang sastra, itu nggak dibuka oleh Allah bisa. Ya, nah, kita sekedar kita nggak tahunya artinya apa yang Fatihah, baca saja. Kadang-kadang dibuka oleh Allah hanya gara-gara membaca Fatihah setiap hari. Kita ini kan nggak tahu tafsirnya Al-Fatihah. Paling yang kita tahu tafsir Al-Fatihah dari beberapa buku kita dari para ulama. Sekian juta tafsir Al-Fatihah yang tak terhingga nggak ngerti. Ya kalau dulu saya baca sejarah. Nah, biar Allah mendidik aku yang Al-Fatihah ini bisa. Lama-lama dibimbing juga oleh Allah. Gitu. Dan silakan jika masih ada yang tidak bertanya. Jika tidak,